Kalian pernah berpikir atau kepikiran gak sih, seberapa dalam sebenarnya sisi gelap bisa terbentuk hanya lewat layar komputer? Di sini, sisi gelap apa? Sisi gelap manusia. Seberapa jauh sih manusia bisa tersesat dalam dunia maya hingga mereka merasa kehilangan batas antara fantasi sama kehidupan nyata? Nah, special Halloween edition kali ini, aku bakal bahas kasus yang mencengangkan, menggemparkan, dan bagaimana dunia maya atau internet bisa merubah semua orang. Kasus ini juga bukan hanya tentang kasus pembunuhan yang keji. Kalian penasaran? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Langford, British Columbia, Kanada. Sebuah kota kecil yang tenang di pinggir Victoria. Tepatnya pada tahun 2010, kehidupan pun berjalan damai di sana. Sekolah-sekolah ramai oleh tawar baca, dan dunia maya menjadi tempat pelarian favorit untuk anak muda khususnya. Dan di sanalah semua ini bermulai. Kimberly Amberle Proctor, yang lahir pada 1 Januari 1992. Kimberly ini dikenal sebagai gadis yang lembut, penuh perhatian, dan sedikit pemalu. Kimberly tinggal bersama orang tuanya di Langford. Hubungan Kimberly dengan keluarganya atau hubungan keluarganya ini sangat hangat dan sangat baik. Keluarga cemara lah ya. Kimberly juga punya banyak teman. Dia dikenal sebagai seseorang yang mudah percaya dan suka membantu orang lain. Dan seperti pada gadis seusianya, Kimberly senang mengobrol lewat chat dan media sosial. Tapi tidak ada yang pernah menyangka akan apa yang terjadi di kehidupan ini. Media sosial yang kita kenal mungkin bisa jadi awal atau akhir yang baik atau buruk. Di sisi lain, ada dua remaja laki-laki bernama Crusoe Wellward yang lahir pada 1993. Gak ada detail jelasnya, tanggal berapa dan bulan apa. Dan di satu sisi lagi ada Cameron Moffat yang lahir pada 1992. Mereka berdua ini teman sekelas dari Kimberly di sekolah menengah Belmont. Crusoe ini berasal dari keluarga yang memiliki sejarah kriminal. Ayahnya yang bernama Sunny Wellwood pernah dihukum karena pembunuhan yang ekstrim pada tahun 1991. Ayahnya ini juga membunuh seorang wanita bernama Tracy Tangs dan mendapat hukuman seumur hidup di penjara. Jadi, Crusoe sempat tinggal bersama dengan ibunya karena ayahnya ya di penjara gitu. Namun, masa kecil Crusoe ini tidaklah stabil. Ia penuh dengan trauma. Crusoe juga dikenal sebagai anak yang cerdas namun pemarah. Dia juga memiliki sifat manipulatifnya. Sedangkan di satu sisi ada Cameron. Cameron berasal dari keluarga biasa tanpa catatan kriminal. Namun, Cameron dikenal memiliki kehidupan sosial yang terbatas dan kesulitan berinteraksi secara normal. Jadi mungkin dia agak introvert atau mungkin kayak dia nggak bisa kali terlalu bersosialisasi gitu karena introvertnya itu gitu. Cameron juga sering menghabiskan banyak waktu di depan komputer seperti membaca cerita, terus juga menonton video. Tapi uniknya Cameron ini nggak baca cerita atau menonton video biasa. Ngerinya di sini adalah Cameron menonton video dan membaca cerita tentang pembunuhan yang sadis. Wah, mengapa dia kayak gitu ya? Nah, mari kita cari tahu. Dari luar, mereka berdua ini tampak seperti remaja biasa. Kadang bercanda di sekolah, kadang nongkrong di warnet, dan juga bermain game. Tapi, siapa sangka, di balik layar komputer mereka ini tersembunyi sesuatu hal yang mengerikan. Ternyata, Cameron dan juga Crusoe ini memiliki minat yang amat terbilang aneh, bahkan menyeramkan. Dan itu sangat amat mengerikan sekali. Dan tidak pantas seusia mereka menyukai atau mengidolakan hal-hal seperti itu, bukan? Tapi nggak berhenti di sini aja. Lebih gilanya lagi, keduanya ini tidak bersembunyi dari satu sama lain. Keduanya saling membicarakan detail-detail keji, seolah-olah mereka sedang merencanakan proyek kelompok atau proyek besar. Mereka juga bahkan menulis rencana pembunuhan, membahas siapa yang akan mereka jadikan korban, dan bahkan menentukan bagaimana mereka akan membuang tubuh korban tersebut. Wah, gila.
Gila banget. Jadi kayak mereka tuh kayak apa ya? Oke lah kalau misalnya kayak buat syuting film gitu kan, gak real gitu, it's okay. Tapi mereka kayak nge-planning ini tuh sebagai sebuah skenario yang dimana ini tuh, oh my god, gila. Dan kalian tahu apa? Mereka melakukan perencanaan ini semuanya lewat chat di media sosial. Dan inilah kenapa kasus yang akan kita bahas kali ini dikenal sebagai Digital Predator Case. Di suatu pagi yang biasa, tepat pada 18 Maret 2010, Kruse mengenal Kimberly dengan cukup baik. Ya, karena Kimberly teman yang baik. Bahkan Kruse dan juga Kimberly ini sering bertukar message secara online. Dan pada hari itu, Kruse mengirim pesan nih kepada Kimberly untuk datang ke rumahnya. Kruse di sini ingin ngobrol-ngobrol, terus juga pengen curhat nih dikit ke Kimberly gitu. Dan karena mereka ini sudah cukup dekat, Kimberly pun akhirnya datang. Dan di situ Kimberly datang ke rumah itu ya dengan senang gembira gitu, karena Kimberly suka membantu orang dan dia juga cukup ramah lah nih ke orang-orang, ke banyak orang gitu kan. Akhirnya Kimberly OTW nih ke rumah si Kruse. Ketika Kimberly sampai dan masuk ke rumah Kruse itu, semua ternyata berubah. Waktu Kimberly nyampe, dia mengetok pintu rumah itu dan dipersilakan untuk masuk. Ketika Kimberly masuk, di sana Kimberly mendapat serangan tak terduga. Kimberly di sana langsung diserang, dipukul, dan disetubuhi. Oleh siapa? Ternyata oleh Cameron Moffat yang sudah menunggu Kimberly di dalam. Dan mereka berdua melakukan hal paling keji yang pernah ada. Mereka berdua menunjukkan sisi gelap mereka. Mereka langsung mengeksekusi Kimberly dan langsung melakukan hal-hal yang terlalu sadis dan ngeri banget lah buat diucapin tuh gak make sense gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak bayangin aja sama kalian, dua manusia yang beranjak dewasa baru bisa belajar mengemudi, tapi sudah merencanakan sebuah penyiksaan kayak di film-film horor gitu, film-film kriminal, ngerti gak sih? Gila banget. Dan gak cukup di situ aja. Yang paling ngeri di sini, mereka menertawakan setelah apa yang mereka lakukan. Ya, jadi mereka beres nih ngelakuin hal itu, terus mereka ketawa-tawa. Oh ternyata gini ya rasanya ya. Oh gini ya. Dan setelah, jujur guys, aku merinding dong. Sumpah merinding dong. Oh my god. Merinding banget. Kenapa? Gila. Setelah mereka udah memastikan Kimberly ternyata sudah tidak bernyawa, mereka langsung memasukkan badan Kimberly ini ke dalam sebuah tas. Setelah mereka membawa tas tersebut, mereka membawanya ke sebuah jembatan yang bernama Galloping Ghost Trail. Mereka di sana langsung melakukan pembakaran terhadap jasad dari tubuh tersebut. Dan ya, si jago merah itu pun langsung membakar tubuh seorang perempuan yang tidak pernah bahkan menyakiti siapapun. Bahkan perempuan ini dikenal sangat ramah, baik, dan suka menolong. Dan ya, perempuan ini dihabisi secara tidak manusiawi atau dieksekusi dengan sangat keji. Di keesokan harinya, tubuh dari perempuan itu atau tubuh Kimberly ini ditemukan oleh seorang pejalan kaki, di mana sebagian sudah terbakar, sebagian juga terbungkus oleh kain. Dan di situ pejalan kaki itu pun langsung menelpon ke pihak berwajib. Di sana pejalan kaki itu bilang kalau, "Pak polisi, ayo cepat datang ke sini. Saya menemukan sebuah tubuh di mana keadaannya tuh udah sangat mengenaskan banget. Gimana ini? Saya takut." Akhirnya polisi pun langsung bergegas dan menuju ke lokasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, polisi itu pun langsung tiba di lokasi kejadian tersebut. Di situ polisi juga tercengang akan apa yang mereka lihat. Dan polisi pun di situ langsung menyelidiki lebih dalam siapa perempuan tersebut dan bagaimana ini bisa terjadi. Setelah diselidiki atau ditelaah dan diinvestigasi, awalnya nggak ada jejak yang jelas di situ. Tapi setelah mereka mengetahui siapa perempuan ini dan ya menghubungi pihak keluarga lah ya, di sana mereka menemukan sebuah hal yang yang mengerikan, terus juga ya mind blowing gitu, di mana mereka menemukan sebuah sidik jari dari dunia digital. Gimana maksudnya? Dunia digital meninggalkan sidik jari atau sidik jari ditemukan di dunia digital. Jadi, tim forensik
di bagian komputer atau digital ini menemukan sebuah hal-hal yang membuat bulu kuduknya berdiri atau merinding. Begitupun aku sih sebenarnya. Mereka menginvestigasi rekan-rekan dari Kimberly. Kemana Kimberly pergi di hari itu dan berkomunikasi dengan siapa aja gitu, dan itu sudah diizinkan oleh pihak keluarga. Di situ mereka pun menemukan sebuah chat di mana Kruse mengajak Kimberly untuk datang ke rumahnya. Dan alhasil polisi pun langsung mengusut Kruse di situ. Polisi datang ke rumah Kruse dan melakukan penyelidikan. Saat waktu ditanya oleh pihak kepolisian, Kruse memang sempat menyangkal dan tidak berbicara apa-apa gitu. Tapi di situ polisi langsung menggeledah semuanya lah, menyelidiki gitu kan. Di sana polisi menemukan laptop Kruse yang polisi ingin untuk diselidiki atau ditelaah lebih dalam. Dan tim forensik bagian komputer ini menemukan sebuah riwayat pencarian yang menunjukkan bahwa tindakan mereka ini sudah sangat matang. Di situ mereka mencari sebuah hal mengerikan di mana pencarian itu berbunyi bagaimana membunbun seseorang tanpa menyebabkan suara, dan yang kedua bagaimana menghilangkan jejak atau tubuh ketika membunbun seseorang, dan masih banyak lagi. Aku ngeri banget bacanya, kayak what gitu, bisa gitu dua manusia yang baru beranjak dewasa merencanakan hal yang di luar nalar sampai mereka tuh menghilangkan nyawa seseorang gitu loh. Itu yang nggak ngertinya tuh itu gitu. Dan ternyata nggak berhenti di situ. Sebelum hari pengeksekusian itu tiba, mereka ternyata sudah menulis detail bagaimana mereka bakal memperkaos dan membunbun Kimberly ini. Wah. Yang paling ironisnya kalian tahu apa? Mereka ternyata menyimpan semua hal tersebut di komputer mereka sendiri. Seolah-olah mereka ingin dunia tahu betapa pinter mereka. Pinter apaan begitu? Pinter apaan? Coba pinter apaan? Itu nggak masuk akal. Kalian kayak kalian nih tahu bandu yang aku pakai nih kayak devil loh, nggak, bukan manusia lagi tapi devil gitu. Dan setelah polisi menemukan bukti yang sangat-sangat konkret ini, polisi pun langsung membawa kedua manusia ini, si Cameron dan Kruse ini, ke penjara. Di sana mereka pun langsung diselidiki lagi lebih dalam lagi lah, diinterogasi lagi. Bukan soal hanya di komputer aja, tapi mereka juga butuh pengakuan dari dua manusia tersebut. Dan dua manusia ini juga saat diinterogasi oleh polisi menyebut bahwa mereka adalah sang jenius kriminal, di mana mereka merasa bahwa ya, nih aku paling pinter nih. Coba kalian bayangin, seumuran segini aku udah bisa melakukan project besar gitu. Menurut mereka itu sebuah project besar gitu. Dan itu menurut aku nggak make sense, dan itu gila banget gitu loh. Dan ya, setelah mereka mengakui semuanya dan mengaku diri mereka sebuah jenius kriminal, itu mereka tuh tenang banget jelasin ke polisi, kayak aku melakukan ini, aku melakukan itu, nggak ada rasa bersalah, nggak ada nangis pun nggak ada gitu. Dan yang lebih mengejutkan lagi di sini, kalian tahu apa? Hasil tes psikologis mereka ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki ciri-ciri psikopat penuh. Ya, psikopat. Di mana mereka tidak ada empati, tidak ada rasa bersalah, hanya rasa puas dan keinginan untuk merasa berkuasa. Jadi mereka ingin melakukan apapun yang mereka inginkan, bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Dan keluarga Kimberly yang mendengar ini pun jelas sangat-sangat terpukul, tidak menyangka bagaimana bisa anak perempuan mereka, harapan keluarga, masa depan keluarga, dibunbun secara tragis oleh orang-orang psikopat dua devil ini gitu. Di 2011 persidangan itu pun digelar. Keluarga Kimberly pun jelas sangat terpukul. Hukuman seberat apapun sekali lagi tidak bisa mengembalikan nyawa yang sudah hilang. Tidak bisa mengembalikan atau meringankan hal apapun yang ada di dunia ini, karena anak tercinta mereka baru saja meninggal dunia. Di 2011 persidangan yang digelar pun jelas panas. Di situ mereka berdua dihukum selayaknya orang dewasa gitu. Meskipun mereka ya baru dewasa gitu kan. Hakim di situ juga menyebutkan bahwa keputusan dia itu sudah sangat jelas. Tidak akan ada keringanan apapun karena apa yang dilakukan mereka ini sudah sangat kejam dan di luar nalar manusia. Keduanya pun langsung dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 10 tahun. Jadi mereka dipenjara seumur hidup, tapi kemungkinan pembebasan bersyarat 10 tahun. Tapi banyak orang Kanada juga percaya
Bahkan 10 tahun pun terlalu cepat sebenarnya buat jiwa yang udah rusak inilah, jiwa yang devil ini gitu. Di sana mereka pun geger menggelar protes. Wah, nggak seharusnya nih, masa nih nggak adil cuman kayak gitu doang 10 tahun gitu. Pembebasan bersyarat gitu kan, nggak adil nih gitu kan. Dan ya kasus ini pun akhirnya mengguncang seluruh negeri sebenarnya, ya viral banget, ramai banget gitu, bahwa ada dua manusia yang sudah terjaring akan fantasi gilanya dan tidak bisa membatasi antara mana dunia nyata dan mana dunia fantasi. Bagaimana dua manusia ini bisa tumbuh di lingkungan biasa jika mereka adalah sebuah monster atau seorang monster. Kalian juga pasti berpikir dong, bagaimana bisa sih dunia digital yang sangat canggih sekarang ini, yang seharusnya menghubungkan manusia, malah memperdalam jurang kegelapan di dalam diri mereka. Jadi harus berhati-hati, dihilangkan oleh dua manusia setengah devil yang kehilangan arah dan kehilangan batas antara dunia fantasi dan dunia nyata. Dari luar kasus ini kalian mungkin berpikir sebelumnya kayak kasus biasa lah, ya udahlah ini mah pembunuhan biasa. Tapi seperti yang kalian dengar, bikin bulu kuduk aku merinding, bikin pikiran aku kacau, nggak nyangka, nggak pernah berpikir kok ada orang setega ini, kok bener ya manusia ini ya sekarang udah jadi kayak Satan gitu. Udah setengah setan tuh ada gitu loh. Dan buat kalian semua di sana, berhati-hatilah dan bijaklah menggunakan sosial media kalian. Melakukan hal-hal yang positif tentunya untuk diri kalian, untuk pikiran kalian. Jangan pernah kalian penasaran akan hal-hal yang tidak seharusnya kalian penasaran. Dan juga harus ingat batasi antara dunia fantasi dan dunia nyata. Karena teknologi seharusnya ya tadi menghubungkan manusia, bukan malah memperbudak kita manusia. Bahwa, ingat lagi, manusia justru lebih pintar dari teknologi. Jadi, pintarlah kalian menggunakan teknologi secara baik. Dan awasi anak yang akan bertumbuh dewasa untuk tetap pada jalan yang tepat menggunakan teknologi. Jadi, bagaimana tanggapan kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian punya rekomendasi kasus menegangkan dari seluruh negeri, jangan lupa juga ditulis di kolom komentar. So, jangan lupa diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus menegangkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata.